Halo teman-teman, selamat datang di Rewang Ngobrol bareng gua Mol. Kali ini gua akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sedikit dengan salah satu abang-abangan kita, Yaelah abang-abangan. Agung Zu. Yoi, Mol. Apa kabar nih Zu? Sehat, Mol. Mol apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya itu pertanyaan basa-basi ya. Iya, basi-basi. Mol, sebenarnya. Basi-basi, bukan basian ya. Ya, basi-basi. Apa nih sih bukan sekarang Zu? Motret, Mol. Motret. Motret aja. Oh iya, untuk teman-teman sebenarnya Zu ini salah satu teman baru saya. Heeh. Apa ya, bisa dibilang baru kali ini yang ngobrol bener-bener intens ya. Ya, pernah sih kemarin sekali, Mol. Tapi nggak terlalu Nggak intens terlalu intens. karena banyak juga teman-teman yang ada di sana ya. Iya, benar. Benar. Bisa diceritain nggak Zu, lu bisa diterjun sampai sekarang dari awal nih, dari awal lu kuliah gimana tuh? Dari awal tuh, dari tamat sekolah nih. Dari tamat sekolah. Tadi ya, Tim. Angkatan? Aku. Heeh. Aduh, 2017. 14, Mol. Oh, 14. 14 akhir Oke. masuk kuliah. Itu tadi ya, ini cerita akhir kelar sekolah dulu nih. Oke. Kelas sekolah gua ke kampus UBD di Pelaju. UBD, oke. Gua daftar kuliah nih sama Oke. mbak-mbak ADM-nya kan. Oke. Ditanyalah gua dari IPS gitu kan. Tamatannya gitu. Mm-mm. Pas gua mau daftar, tadi mau daftar komputer, Mol. Mm-mm. Begitu mbak itu bilang, "Kamu sanggup gak komputer?" gitu. Oh, ditanya. Iya. Beruntungnya gitu, Mol. Aku kayak yang lain kayak yang katakanlah yang salah jurusan misalkan. Oke, benar. Banyak sih Mbak itu sekarang. menolong lah gitu kan. Dia Salah satu yang menanyakan- ngebuka apa ya? Pemikiran lo iya, gitu ya. iya. Oke. Terus pas dia nanya begitu, terus ku jawab lah IPS gitu kan. Dek, katanya komputer ini bukan main komputer katanya gitu. Ya kita Oh, ngira yang kan. yang kalau Saya dulu kuliah komputer kayak di warnet gitu kan. oh, Wah, ini main apa komputer. pelajaran TIK. Iya, Mol. Taunya ngitung semua ya kan. Iya, Ya, kita oke. tadi berhitung maklum lah ya kan. Nggak luas-luas banget kan. Oke, terus Ya udah gue batalin hari itu, Mol. oh, udah sempet ke sana di nanya ke Mbak admin itu katanya apa komputer tuh nggak gini nih Iya, gitu. nggak Oke. yang seperti kamu bayangin lah. Oke. Cabut aku ke warnet belakang bidar gitu. Oke. Ke warnet aku searching, Mol. Kan dikasih brosur nih. Oke. Aku searching dari atas sampai bawah gitu. Semua jurusan. Di- Ini nih apa nih, ini nih apa, ini nih Oh, apa. ke warnet. Ke warnet, oh, pada searching. zaman itu kan belum. Iya, Zaman oke. itu. Ya. Zaman itu. Butuh malah sih. Butuh Iya, iya. Iya. YouTubean be agak kurang. terus Nah, terus. zaman itu di warnet tuh searching lah kan psikologi apa gitu, teknik-teknik tuh apa. Akhirnya nemu lah tuh komunikasi, Mol. Ilmu Oke, komunikasi. ilmu komunikasi. Itu barisannya tuh 3 paling bawah. Oke. Seingat aku ya, 3 paling bawah. Jadi bisa dibilang jurusan terbaru di apa Bidar. Enggak, udah lama, Mol. Udah lama. Malah jurusan pertama fakultas dan jurusan ilmu komunikasi pertama di Palembang kayak. Oh, di Sumsel Bidar. lah. Oke. Bidar. Terus Pas aku searching, nah kayaknya ini nih yang pas nih. Kulihat kan ada public relation, ada jurnalistik, ada Oke. broadcasting, advertising gitu-gitu. banyak subnya ya di situ. Banyak subnya gitu. Mm-mm. Pas aku lihat satu gitu, aku klik public relation, pas aku lihat ini kayaknya enggak nih, terlalu rapih. Oke. Terlalu rapi ya Untuk kan. kamu yang terlalu Terlalu kaosan gitu kan. Oke. Terus Tapi yang di barisan bawah nih nyelamatin, kayak ada fotografi, ada jurnalistik, ada videografi, oh ada itu film gitu-gitu, ada. jadi di apa broadcasting. maksudnya tuh dari lu ngulik itu sendiri udah ada tertera ini ada sub-subnya tadi ya. Iya, pas aku searching di Google gitu, Bang. Oke. Kan keluar semua tuh. Oke. Jadi aku yakinin lah kayak ini nih yang pas nih. Kalau nggak tukang foto, tukang video, tukang edit gitu kan. Tapi emang dari sekolah dulu memang udah hobi. Enggak sama sekali. Enggak sama. Nol. Kok bisa tahu tuh? Kok bisa tahu ini yang pas buat gua? Apa sih?
apa pengaruh dari tongkrongan juga atau gimana? Kan pada saat itu 2014 kita tahu ya. Heeh. 2014 belum namanya yang kayak kepikiran untuk motret segala macem gitu kan. Kok bisa tahu ini pas buat gua? Kenapa tuh? Kayak seru sih, Mol. Oh, seru. Seru. Oke. Aku lihat jurnalistik tuh kan. Aku Mm-mm. ngulik lagi tuh jurnalistik. Wah, kerjanya enak ya kan. Oh, memang Celana udah robek ya kan, pakai kaosan. Oke. Ya. Ya kan, selonongan gitu kan. Heeh. Oh, bebas gitu kan. Nah, itu kayak kita banget gitu oh kan. memang lo fashionnya di situ ya? Mungkin pada saat itu pada saat mungkin. itu. Oke, setelah masuk itu jalur tes atau jalur apa sih? Jalur raya. Swasta enggak. Oh iya, swasta. enggak. Oke. Aman. Tadinya tes dulu mau dari Bidar aku tes ke UMY Jogja. Oh iya. Muhammadiyah Jogja. Sempet kepikiran untuk merantau. Oke. UMY nggak lulus Nggak mal. gol, Nggak oke. gol. Unstri tes juga tapi Oh, banyak ya di tes iya, ya. cuma jurusannya itu semua mal karena udah searching itu tadinya kan. Awalnya memang terbentuk thanks to masih ingat nggak untuk Woi, Mbak Mbak namanya? siapa nama Mbak itu ya? Juni. Kalau dia nonton, ya kan? Kalau dia nonton kan, thanks to Nian buat Mbak itu kan. Terus setelah tes dari Jogja, Unsri, dapet lah nih di Bidar. Bukan dapet, pilihan terakhir mal kayak. Waktu itu nggak tahu kalau misalkan di Stisipol ada gitu, nggak tahu. Oke. Taunya adanya cuma di Di Bidar Bidar gitu. Oke. Kuliah tuh. Kelar lah. Kelar. Pas. Enggak. Gak sesuai ekspektasi juga ya. Iya, sesuai sih mal, cuman Sesuai. ya agak telat aja gitu. Sedikit. Aman lah ya pokoknya. Ya. Lumayan. Yang penting kelar sekarang yang ini. penting kelar ya tuh, biarpun 12 gelarnya ya. apa sih kalau ini? Hampir sama kayak komputer, cuman dia tak ada i. S.I.com. Oh, kalau di tempat gua itu i-nya Islam. Wah, sejana. Pokoknya gua win banget. Oh ya, anak komunikasi gitu ya? Iya. Oh. Ada i-nya. Gak tahu sih kalau sekarang kan mungkin kalau udah negeri ya. Udah dihilangin tuh. Jadi kelarnya di 2019. 20 akhir. Oh ya, lumayan lah itu. Itu pun gara-gara corona. Oh. Kalau enggak, wah lanjut lagi kemana kita gitu. sama-sama angkatan corona. Paling enak itu, paling beres udah. Enak banget ngurus kan. Nah, gua penasaran di pas di saat lu kuliah sendiri, Zu ya. Lu udah dapet nggak kayak tawaran gitu, misalnya orang-orang tahu nih lu motret segala macam, tapi lu sendiri udah dapet tawaran nggak, kayak misalnya Zuh, tolongin temen gua nih ada project ini biasanya Pas kuliah nih. pas kuliah. Itulah yang buat gue lama mal kayak mal. Oh, Makanya nggak boleh kayak tahu duit kuliah tuh bener sih. Bener. Itu yang buat males kuliah mal gitu-gitu. Terus penasaran nih, awal sekali yang lu garap itu produk kah atau apakah? Wedding mal. Oh, wedding. Oke. Karena dokumentasi rulesnya paling gitu-gitu aja gitu kan. Paling enak paling lah enak dikerjain. ya. Oke. Wedding waktu itu. Wedding. 2015 kali. Itu ada partner juga atau ikut? Oh, itu sendiri mau langsung. Oh, sendiri, mantap ya. Memberanikan ya kan. Terus udah inget nggak pertama kali lu dibayar? Ingat banget mal. Bisa di atas 1? Jauh mal, nggak nyampe. Namanya juga baru ya, merintis ya. Iya, kan ya temen juga gitu kan. Minta Terus tolong, ya. karya pertama juga gitu kan. Portofolio pertama lah. Siap. 2015 gitu. 2015. Setelah itu ada produk-produk yang lain atau project-project kan? Setelah itu bareng temen-temen sih. Oh, ikut Wedding juga. ikut manajemen atau enggak, bikin bareng temen-temen di kampus lah gitu. Oke, Di Secret bentuk lah kayak ayo kita bikin brand baru gitu. Oke. Brandnya brand foto apa aja gitu. Cuma paling dominan sih wedding gitu kan. Oh, wedding. Karena keterbatasan alat mal pada saat itu. Awalnya sendiri lu alat itu memang udah ada atau belum? Oke, mantap. Aku ada alat baru 2016 akhir. 2016 akhir. Iya, dari 2014 kuliah tuh. Oke. Itu pun hadiah dari
bos mal hadiah ulang tahun gitu. Masih ada di rumah kameranya. Mantap gila. Masih ada, keren, masih keren, dipajang gitu. Memang lo yang minta yang hadiah ini nih. Enggak, Kode. tadi ditawarin gitu kan. Oke. Gimana kuliah lancar? Lancar. Butuh apa? Laptop. Oh, laptop udah ada gitu kan. Oh, Butuh dikasih apa, privilege gitu. ya. Iya, dikasih privilege. Apa ini yang buat kamu bikin ini kuliahnya gitu-gitu? Oke. Aku bilang aja kan ya, ini menyangkut fotografi gitu kan. Kalau bisa gitu kan. Tapi nggak maksa kan ya. Kalau ada gitu kan, iya. boleh. Kalau kata wong Palembang tuh kalau ada payo, kalau tidak sudah. Nah, itu kira-kira mau ya dikasih lah kan Ya. di 2016 gitu. Oke. Jadi 2020 tamat. Setelah itu apalagi nih, ada project-projectan yang lain yang gua lihat nih, gua kulik-kulik dikit banyak apa ya, kayak clothingan yang milih lu sebagai pemotret. Iya, nyebutnya apa sih kalau ini, pemotret atau apa? Tukang foto. Aku di clothingan nggak motret sebenarnya, Mor. Terus Enggak, aku di Milo. di Milo, oke. Aku di Milo tuh Kita aku senggel-senggel dikit nih Milo. Kalau baik kan, iya masih kecil. kalau Memang naik gaji kan. siapa tahu juga kan podcast ini kan. Iya benar. Boleh, Jika kita senggel-senggel dikit. Nah di Milo tuh aku ini mau apa? Brand activation. Bisa dijelasin nggak? Brand activation tuh kayak misalkan contohnya gini, contoh simpelnya. Mm-hmm. Misalkan lu buat acara nih, lu Oke. buat event gitu. Oke. Lu butuh tenan, butuh booth gitu. Bisa ke Milo gitu. Oh. Secara kolektif kita bisa support t-shirt atau teman-teman kolektif bisa butuhnya duit gitu, kita bisa support lah. Kita bisa obrolin gitu. Benar. Begitupun sebaliknya kalau sponsoran, lu butuh sponsor, misalkan lu ada kegiatan apa gitu, butuh sponsor, boleh nih gitu kan. Iya lewat boleh kami lah gitu. Milo. Iya kan, bisa dihubungin gitu Iya, kan. bisa. Diobrolin. Jadi kayak dulu tuh Milo tuh ceritanya tuh nggak ada yang ngurus, mal. Misalkan ada teman-teman kolektif atau teman-teman orang brand gitu kan. Oke. Mau masukin sponsor, mau kejar sama gitu kan. Heeh. Proposalnya mungkin gak nyampe gitu kan ke pusat gitu kan. Benar. Sering sih itu. Nah kayak gitu kan. Makanya kayak mereka nunjuk aku gitu kan, dihubungin jadi orang kepercayaan langsung kan. Iya. benar. Bisa nggak bantu jadi brand activation, ya lah aku sanggupin lah gitu. Nah, kita balik ke potret tadi. Pandangan lu sih Zu, kayak apa ya, kalau di Palembang ini SDM atau apa ya, sebagai wadah untuk tukang foto, kita sebutnya tukang foto ya. Itu gimana sih perbandingan di antara Palembang sama kita sebut contoh, lu kan pernah ke Bandung ya? Nah, itu gimana sih? Ada perbedaan nggak? Ada lah, pasti ada lah. Pasti ada lah. Cuma yang signifikan atau enggak yang perbedaannya nih dari lingkungannya atau gimana gitu? Mungkin bedanya sih, mal, kalau misalkan di sana gitu kan. Kalau kata gue sih mungkin bedanya sedikit. Kita tuh mikirnya kita tuh pasti udah ketinggalan sama mereka, padahal enggak. Sebenarnya kita tuh telat aja gitu, mal. Memang kebanyakan orang orang Sumatera ini berpikirnya sorry tuh sih sebelumnya, bukan kebanyakan sih, lebih ada beberapa yang mikirnya aduh nggak mau maju duluan gitu ya, nggak mau ngulik gitu ya. Karena mikirnya selalu ketinggalan gitu, mal. Bener. Coba kita mikirnya telat dulu deh. Emang kata-kata dua itu sama gitu kan, pengertiannya sama. Cuman kalau kita mikirnya telat, kita bisa ngejar kan. Bener. Kalau misalnya kita mikir ketinggalan tuh udah tinggal terus gitu kan. Jauh ketinggalan. Jauh. Padahal nggak jauh-jauh beda di sini gitu kan. Contoh yang sedikit yang relate apa? Tuh. Brand kali ya. Oke. Kalau di Bandung tuh kenapa foto brand misalkan katalog gitu-gitu di sana tuh enak gitu. Kenapa gitu? Di sana tuh enak karena di sana memang banyak studio, mal. Studio punya sendiri atau memang Di rental gitu. Oh, di rental. Studio rental tuh banyak di sana gitu. Oke. Kayak studio misalkan lu butuhnya cuma background polos. Di sana ada tuh gitu. Udah paket lighting gitu disewain. Oh. Kalau di sini kan
dominannya studio pre-wedding kan, wedding Ya, lah benar. pre-wedding lah gitu kan, Ah. produk yang nyambil lah di studio itu gitu, gabung-gabung. Kalau di sana tuh nggak ada yang khusus gitu, Oh, yang memang ada iya beberapa macam-macam gitu ya. Ah, iya, oke. dan di sana kayak studionya itu bisa masuk mobil, motor segala macem ya, Oh, kayak besar gitu studionya. nggak, dia bikin garasi gitu, bisa Oke. masuk mobil, motor, jadi semua apapun platform yang mau difoto tuh bisa. Oke, support Nah, sekali support ya. sekali, Oke. dan di sana tuh saking banyaknya, setiap gang tuh ada gitu. Misalkan di sini ada, di sana ada, di Oh, sana lagi kayak kedai ada. kopi sekarang ya? Nah, gitu. Oke. Makanya mereka tuh jalan untuk bikin karya studio tuh enak gitu. Benar-benar di Dan situ. semakin banyak studio, persaingnya semakin banyak gitu Oke, kan. Nah, iya harganya benar. bermacam lah. Masih banyak Tinggal yang murah-murah customer gitu. yang Iya. benar. Jadi kerjain enak. Kayak ya tahu sendiri lah, mau bikin studio kan. Waduh. Waduh gitu kan, beli lighting lah. Waduh gitu kan. Kayak motret brand misalkan, katakanlah motret t-shirt gitu kan. Ya satu t-shirtnya cuma berapa gitu kan. Benar. 3 t-shirt paling sewa lighting aja gitu kan. Makanya kalau misalkan di sana tuh enaknya gitu. Supportnya luar Supportnya biasa. luar biasa. Oh, Banyak benar. studio yang orang bikin kayak, ya kayak lu bukan di fotografi gitu, cuma punya modal. Benar. Lu bikinlah studio, lu hidupin industrinya gitu. Oke. Lu hidupin industri si foto itu ya. Ya anggap aja bisnis di situ gitu. Biarpun bukan bukan profesi lu di situ gitu. Tapi ada momen. Ada momen, ada Benar. momen. Nah, kalau dari fotografi kan berhubungan dekat dengan model. Iya, Nah, benar. ada nggak kayak beberapa yang model lu yang apa ya? Kayak ngeyel gitu, disuruh gaya ini, disuruh ini, tapi keras, kaku badannya. Pasti ada lah, Mal. Pasti Coba ada lah. Cuma, ceritain, Nat. Yang ngeselin gitu. ngesel tuh zaman-zaman kuliah tuh. Kenapa tuh? Ini kan bukan komersil ya. Kayak kita bareng-bareng teman-teman rame-rame motret bareng gitu. Oke. Dengan tujuan nyari nyari tone warna bareng gitu, nyari angle bareng, belajar bareng lah. Ya mau nggak mau dapat talent yang gratis gitu kan, yang kita cuman bisa Oh, traktir makan, bener minum, bener. ongkosin pulang balik gitu kan. Duit rokok lah ya, duit Iya, duit rokok. rokok lah gitu kan. Ya gitu, Mal. Kalau Heeh. misalkan aku pernah juga motret yang apa profesional gitu. Oke. Dia ada fashion stylist segala macem, Mm-mm. ada director gitu. Wah, enak sih. Memang udah. Ada yang kayak misalkan model profesional tuh. Kita udah tinggal ngarahin aja gitu. Kak di situ ya gitu kan. Kita kan estetika nggak Ya, boleh kan nyentuh model gitu kan. Oh, SOP-nya itu. Bukan SOP, estetika fotografi tuh. Oh, oke. Estetika dan etika lah. Nggak Heeh. boleh nyentuh model. Kita tinggal arahin aja. Kak, nanti dirinya di sini ya. Angle-nya di sebelah mana, misalkan kiri. Udah aku dari kiri. Udah posenya ya kita bilang aja, misalkan kita pengen innocent ya Kak. Oke, innocent. Nah, dia udah pose Oh, udah sendiri. paham, udah paham. Udah paham kalau Heeh. emang model beneran gitu, Iya, Mal. oke. Pembedaannya di situ. Paling gokil deh. Pernah nggak lo kayak ada cerita-cerita apa gitu di pas lagi saat motret atau motret bugil? Siapa tahu kan? Yang Paling paling gokil. gokil lu motret landscape, Mal. Maksudnya gimana tuh? Landscape, pemandangan, Oh, alam pemandangan gitu. alam. Alam. Yang bagi gua gokil tuh, motret landscape tuh nggak butuh waktu sehari, Mal. Oh. Berhari-hari. Jadi lu itu mencari memang benar-benar spot yang mantep. Dia riset, Mal. Oh, riset. Oke lah kan, nyari spot bisa dari rumah kan gitu. Ah, Searching misalkan di mana, misalkan di katakanlah di Indralaya misalkan. Kita tahu nih bentuk Indralaya, cuma kita harus datang. Misalkan kita mau ngambilnya pagi atau sore, di mana spot matahari turun gitu kan. Oh, Kita riset dulu tuh. riset dulu jadi sebelumnya itu ya. Oke lah, misalkan Indralaya deket misalkan, katakanlah jauh misalkan kita ke Bandung gitu. Ya nggak mungkin kita stay lama kan, kita Benar. waktu sedikit, terus tempat jauh gitu kan. Iya, Mau iya. ngulang tuh agak jauh kan. Makanya butuh riset kayak kita ke situ dulu, kita cari dulu apa yang mau kita ambil gitu. Apa yang Oke. kita mau objeknya apa gitu. Oke, benar. Gambar dulu gitu. Baru hari kedua, hari ketiga baru kita motret gitu. Dan itu pun cuaca, Mal. Oh, Itu cuaca ya, juga cuaca dilihat. juga Benar. dilihat gitu.
besok mendung nggak, besok cerah nggak gitu. Jadi di riset dulu sebelum. Jadi saya dulu. Benar-benar. Wah itu seru tuh. Seru itu ya. Landscape tuh gokil. Biasanya ada kayak talentnya juga atau memang alam semua gitu. Tergantung kalau tergantung konsep sih. Yang paling Kalau- sering Paling sering alam aja sih. alam aja ya. Ya balik lagi tergantung konsep. Mau misalkan landscape humanity ya kita pakai manusia gitu. Kalau nggak ada humanity ya nggak usah pakai manusia. Kita Kalau cari-cari. anxiety? Trempet. Nah, gua lihat juga di Instagram lu, Mm-mm. lu juga bekerja di salah satu coffee shop juga yang di sini The Culture. Itu sebagai Sebagai sosial media. yang megang sosial media. Ya Atau katakanlah. gimana? Jadi Jadi bukan konten kreator malah. kenapa? Hah? Kenapa? Ini Nggak- menurut aku asumsi aku sendiri ya. Oke. Konten creator. Hmm. Susah kalau bahasa Inggris dapat ya. E. Susah. Ya. Konten creator tuh menurut aku kayak lu nih Mal. Lu bisa dikatakan konten creator. Kenapa? Kenapa? Ya konten creator tuh membuat konten untuk diri dia sendiri. Oh, Itu menurut meng-create aku ya, karena aku konten yang dibuat gitu. iya, Oke, konten oke. yang dibuat untuk dia sendiri gitu. Oke. Itu konten creator. Aku tahunya juga dari buku sama di YouTube sih. Ya aku Oke. ngulik-ngulik lah. Siap. Kalau misalkan yang aku kerjain sekarang misalkan motret untuk Instagram The Culture, untuk Tokopedia misalkan e-commerce segala macam lah. Aku nyebutnya mungkin sosial media ya. Sosial media. Ya, biarpun belum jauh ya. Mudah-mudahan lah masih tahap belajar, Iya. Mal. Proses ya. Iya. Sama kayak Banyak podcast ini soalnya. juga. Sosial media tuh banyak soalnya, Mal. Memang Ada sih. sosial media spesialis, ada sosial media strategis. Itu nge S3. jangan. Kayak belajar otodidak ya, Mal. Otodidak ya. Mantap. Jadi Zu ini kemarin sempat ketemu di salah satu konser. Wah, anak Salah konser, satu- Mal. Anak konser. Aku kan kerja. Oh kerja ya? Anak Ya. konser, ya. Anak konser. Itu Zu, lu itu memang senang motoi para talent atau gimana sih? Setiap gigs pasti ada Zu, Oh, stage ya. stage. Ini ada dua nih, stage kategori stage tuh ada dua sebenarnya, Mal. Iya. Ada stage fotografi, Oke. ada fotografer band gitu. Oh beda-beda. Beda nih. Oke. Kalau aku di stage, Oh di stage-nya. aku di stage fotografi. Kenapa? Ya aku senang, Mal. Kenapa aku motret stage fotografi? Salah satunya paling simpel ya, aku senang musik. Oh seneng musik memang. Tapi terlepas dari itu, Oke. kenapa aku pilih cuma stage fotografi di antara banyak genre gitu? Oke. Yang lain tetap aku misalkan produk, wedding gitu-gitu untuk komersil gitu kan. Kenapa yang genre lainnya aku cuman fokusnya di stage? Kenapa tuh? Salah satu aku senang musik. Musik. Kedua, aku terima kasih sama profesi ini, Mal. Oh thanks to ya. Iya, aku kayak rasa syukur aku jadi profesi ini gitu. Kayak aku apa ya? Kayak aku mensyukuri industri ini kayak kayak kasar lah ya. Kita ngomongin kasar lah. Mungkin kalau halus tuh susah Sumatera. Susah memang. Katakanlah kasar kayak aku perkosa terus nih industrinya. Apa yang aku harus kasih ke industri ini gitu? Oh memang lu setiap hari berpikir apa gitu ya? Iya apa gitu kan. Sebelum aku kenal stage gitu. Kayak aku kerjain motret terus gitu kan. Aku kayak numpang makan aja di industri ini gitu. Apa yang aku bisa kasih untuk industri ini gitu, Mal? Oh, udah dapet penghasilan dari industri ini dan lu berpikir apa sih yang gua juga kasih ke industri ini? Iya. Ada feedback jadi Iya, ya. biar industri ini tetap jalan, tetap hidup gitu. Keren gitu. Itu alasan pertama, alasan Kedua. penting lah, alasan Iya. penting aku memilih stage gitu. Oke. Karena aku nggak komersilin stage, Mal. Oh. Kayak sesempatnya waktu, sesempatnya waktu, Sesempatnya juga seadanya badan. alat gitu kan, Ah. sesehatnya badan gitu kan. Iya. Aku bahkan on the way gitu ke Siap. gigs ataupun konseran gitu. Duit sih, Mal, sama
duit jajan ya kan. Kita harus beli tiket gitu kan. Benar. Bagi teman-teman kolektif kan. Harus support Harus support harus lah. support, iya. Yang paling berkesan menurut lu sendiri, lu motoin siapa? Yang paling berkesan ya. Kasih dua ya, untuk lokal sendiri sama Oh, luar. kalau di luar aku pernah motret di Palembang juga sih, Oke. di DPR waktu itu. Oke, Aku siapa tuh? motret efek rumah kaca. Oh, yang 3 hari berturut-turut itu bukan? Acaranya ada yang 3. Enggak tuh 1 hari tuh. Oh, Ada 1 hari. ada brand rokok lah. Mm-mm. Aku motret sampai aku dan itu ada tragisnya Mol Kenapa di foto tuh? itu. Oke. Pas aku balik motret itu hari itu hujan tuh. Oh. Dan seinget kan bawa kamera. Balik tuh seinget kan zaman Terus? itu kan. Itu kamera itu terakhir gua pakai pas motret itu. Oh, memang ada ceritanya sendiri Ada ya? cerita sendiri. Heeh. Makanya kemarin aku sampai 2 kali aku pamerin foto itu. Pertama aku pamerin di ruangan cahaya. Yang kedua aku pamerin di Southwika. Ada di Instagram aku posting. Nanti gua lihat-lihat ya. Iya, Oke, iya. oke. Ya itu foto terakhir kamera itu tuh. Itu kamera apa tuh kalau boleh tahu? Itu yang kamera kedua gua tuh. Yang 50D. Setelah dikasih bokap ya? Ya, yang dikasih bokap udah rusak gitu kan. Ah, Nyambung lagi nih kamera kedua gitu. rusaknya gara-gara hujan. Hujan. Tapi gokil sih itu. Setiap konser ada vibes-nya Iya. tersendiri ya. Terus kalau untuk lokal sendiri nih, lu kan Lokal. sering nih ke gigs kan? Lokal banyak Mol. Yang paling berkesan, yang menurut lu, oh ini ada value-nya nih. Hmm, apa ya? Kalau lokal tuh banyak. Aku selalu seneng motret gigs lokal atau katakanlah gigs yang kecil gitu, yang intens sedepanan muka gitu kan. Bener. Aku seneng gigs kayak gitu karena enak banget mau motret tuh liatin ekspresi gitu. Oh. Ekspresi bandnya gitu. Apa vokalisnya, gitarisnya gitu. Jadi lebih deket ya. Lebih dekat. Heeh. Lebih dekat. Jadi komunikasinya enak. Ngelihatnya juga enak gitu. Kalau dari jauh kan susah nih. Kita harus tahu banget liriknya gitu. Atau Ekspresinya. nah makanya kayak tadi di fotografi stage atau band, makanya ada 2 gitu. Iya benar-benar yang kata lu. Iya, kayak stage ya kita murni aja gitu. Surprise aja tuh ketemu bandnya, motret segala macam. Nah makanya kalau misalkan fotografer band tuh enaknya Mol. Ada enaknya fotografer band, dia udah briefing segala macam. Iya benar. Dia tahu lagu detik ini, lagu ini ekspresi vokalisnya gimana misalkan. Oh memang udah. Atau di detik ini ekspresinya vokalisnya bakal lompat gitu. Jadi Iya, enak lah bener. motret. Udah briefing ya dari Udah awal. briefing dari awal. Nah kalau stage tuh ya memang dadakan gitu, Iya, surprise aja. Ada kesusahannya sendiri ya. Ada kesusahan. Nah itu jadi tantangan seru Men-challenge tuh. lu. Iya. Benar. Kayak gue harus nungguin lirik lagu yang ini, dia pasti jerit gitu kan. Benar. Dia pasti jerit atau dia sambil melek gitu matanya kan, atau dia sambil Senyum. mangap yang gede gitu kan. Benar. Tuh enak banget tuh di foto tuh ekspresi tuh. Tapi kalau untuk di gua sendiri, contohnya kalau di podcast kayak kalau lu singgung di men-challenge diri sendiri, lu gua sendiri kayak ya podcast ini sebagai apa wadah atau untuk men-challenge diri gua sendiri karena salah satunya pertama buat orang nyaman tuh susah loh. Benar. Apalagi selanangan ya. Kalau cewek taruh lah. Yo. Ayo. Masih bisa pakai apa ya kayak kalau untuk bikin nyaman tuh susah pokoknya. Satu itu dan kedua topik pembicaraan tuh harus pas dengan apa yang kita bahas gitu. Nah, yang kayak ini muter terus ini pala. Iya. Kalau gak ada challenge tuh ngeplat Mol. Kayak Cepet kita berhenti ya gitu. Benar. Gak ada tantangan gitu. Ya udah segini gitu. Gak ada tantangan lagi. Iya benar sih itulah gua pribadi kenapa kemarin itu stop ya ada beberapa kerjaan atau lagi males sih sebenarnya. Lagi males. Jadi sekarang nih ya pengen men-challenge diri sendiri juga. Nah, tadi kan lu notice tentang musik nih.
Gua pengen tahu sih musik yang lu yang paling sering lu denger atau referensi musik lu. Gua sendiri kan kalau untuk musik Eh, agak kurang karena kenapa ya? Aku sih apa? Jarang ngulik. Lu kan ngulik banget nih orangnya. enggak juga sebenarnya Mal. Enggak juga banyak yang enggak tahu gitu. Itulah gua pribadi bikin segmen ingin mengenal musik. Jadi pengen ada referensi-referensi musik. Nah, lu sendiri referensi musik lu Sebenarnya kalau apa ya, genre ya? genre? Sebenarnya genre semua aku dengerin sih Mal. Ya, Oke. tergantung misalkan aku lagi di mana gitu kan. Lagi moodnya Moodnya lagi apa? enaknya gimana gitu kan. Mm-mm. Kayak hampir semua deh, tapi Yang paling lu sering denger setiap pagi atau lagi boker gitu? musik jadul kali ya. Oh, Musik jadul 90s. 90s gitu-gitu. Memang sedap sih itu. Iya, kayak buka jendela gitu kan, bawa sapu. Lalalala. Bener-bener. Gitu-gitu. Sama ini, apa musik dari Padang. Heeh. Emang enak sih kalau pagi-pagi denger itu. Iya, kayak tergantung situasi dan kondisi. Mau misalkan Benar. pagi gitu, misalkan di jalan butuh stoner nih kayaknya di jalan nih biar nggak Benar, ngantuk gitu. Wah, enak aja gitu kan. Jadi sesuai apa kondisi ya. Iya, kayak misalkan ya mau lagi misalkan ngedit kayaknya butuh semangat yang lebih. Oke, kita musik hardcore gitu atau metalan misalkan yang keras-keras lah misalkan. Hmm, Ataupun kita lagi santai gitu kan, gerimis, terus lagi kerja, ya lo-fi bisa Lo-fi gitu-gitu bisa. kan. Ya enakin aja gitu Mal. Jadi akhir-akhir ini Akhir-akhir ini, dengerin apa nih? aku akhir-akhir ini Sex Pistol, Wow, Motorhead kadang-kadang, Motorhead. Yang keras-keras semua ya. Black Sabbath, apalagi hip hop juga Hip hop gitu, juga. hip hop juga. Keren. Apalagi mulai ya jadul sih tiap pagi yang Tiap pagi itu. 90s lah setiap Bener. pagi. Old school Sinaran ya, ya. gitu-gitu. Sinaran. 90s-90s-an. Puncak toko bangunan. Sinaran. Iya, Mal. Seru ya pagi sih. Bener itu Kayak bener. tadi pagi ya gitu sebelum mandi kan. Ya. Pokoknya ngenakin ada mood vibe dulu lah. sendiri ya. Tapi memang bener sih. Gua pribadi kadang lagi saat mandi juga lagi dengerin musik gitu. Apalagi pas bangun pagi bingung mau ngapain, ya udah denger musik dulu. Iya, kita ada orang tuh kayak mau kerja dan nunggu mood mulai. Heeh. Aku bukan tipikal yang kayak gitu, Mal. Aku harus ciptain mood itu gitu. Jadi lu sendiri yang menciptakan mood itu, Iya. bukan mood itu yang mendatangin lu. Iyalah, kalau misalkan kita nunggu mood, ya kapan sampainya mood? Bener sih itu. Ya kan, jadinya kita nggak kerja gitu, kita nggak produktif ataupun kita nggak bergerak lah. Kita diam aja di tempat gitu kan, ya nungguin dia datang gitu. Iya susah Kan sih itu. bisa dibikin gitu kan. Apa nih yang biar enak, biar semangat gitu kan. Karena Tapi ada cara-cara banyak lah gitu. gua pribadi sih yang lu sebutin tadi, nggak tahu akhir-akhir ini kenapa ya. Mood tuh kadang gua yang bukan gua yang mencari, gua yang ingin dicari gitu. Kenapa menurut lu? Bingung sendiri kayak ya apa ya contohnya pacaran lah mungkin ya. Mungkin salah satu bisa dibilang mood-moodan juga. Bukan mood booster. Iya, hati-hati. Gak tahu Hati-hati. kenapa ya Ju, ya. Kayak apa ya? Kayak ada senggolan-senggolan sedikit marah. Ini dikit marah. Tapi sudah. Balik lagi Mall. Gak ada challenge tuh gak seru kali ya. Mungkin Iyalah. Naik turun biasa lah. Saya error gitu. Tapi ada beberapa yang gua denger lihat-lihat di FYP TikTok, katanya itu termasuk toksik kalau untuk di hubungan ya. Aku kayak Susah ya? kurang ini aku Mal. Kurang iya. Agak susah Agak susah mengarah ke sana Iya. tuh. Tapi nah kalau ngomongin maksudnya masuk bridging ini keren. Boleh. Dari pacaran lu sendiri itu ya. Pernah nggak lu menggunakan pekerjaan lu ini untuk mencari pasangan? Bullshit lah kalau nggak pernah kan. Maksudnya dikit di situ bridgingnya. agak semut kan. Nah, dari apa sih contoh
Dek, apa foto ya? Oh, Gimana oh tuh? bukan kayak gitu mal. Gimana tuh? Itu yang Trik-trik lu sendiri. terlalu biasa wah gitu pakai teman-teman. Kali aja kan teman-teman mau contoh kan. Heeh. Ya kita kalau bisa nggak usah ngomong mal. Terus Ya foto aja, foto aja langsung. foto aja. Itu Jadi sering kejadian di wedding. oh di wedding. Ya kan iseng misalkan aku dapat di candid gitu kan. Mm-mm. Dapat yang bagian candid. Aku pakai lensa yang agak zoom gitu. Oke. Aku ambilin candid keluarganya, teman-temannya gitu. Ya aku foto-fotoin aja. Terus bisa sampai maksudnya bisa kenal si yang di foto itu? Lu di foto pasti lu nyamperin kan. Oh. Lihat kak. Masuk. Masuk. Step pertama. Iya lihat kak, oke kan. Oke, Oh dilihatin. boleh dilihatin. Wah, Oke. Boleh, WhatsApp. Kak. Dek, lu tipe orang yang langsung ke WhatsApp atau Instagram dulu? Instagram dulu kayak. Oh Instagram Instagram, dulu. nggak terlalu intens ya. Hmm. Mungkin dilihat dulu story-storynya gitu. Santai. Replay. Terus setelah itu DM, Kak kirimi foto tadi. Kayak gitulah mal cuman ya yang nggak biasa aja gitu kan. Kayak orang-orang biasa mal foto mal. Nyepiknya beda ya, nyepiknya. Kita ya versi sok cool lah. Ada privilege tersendiri. Versi sok cool. Biasanya kan orang-orang dari Tinder. Wah, Ini dari foto. kayak gitu mal. Nah, lu sendiri melihat sekarang kan akhir-akhir ini lagi marak-maraknya Citayam Fashion Week. Itu keren mal. Keren ya? Keren. Gimana tuh pandangan lu? Kayak kalau menurut gua sih nggak ada mereka tuh ya gimana lokal ya. Ya oke lah mereka misalkan misalkan oke lah mereka di tempat yang tempatnya juga untuk umum sih. Bener. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman Tapi ya akhirnya kemarin nggak salah, udah ditutup itu. ya mungkin mereka salah aja penempatan buat catwalk misalkan gitu kan. Ya harusnya bisa lah dibikin di trotoar aja gitu, nggak usah di tengah jalan gitu. Kali Kan. aja di notis JJ kan. Iya kan. Beu. Iya kalau bisa di trotoar aja kan, biar nggak ganggu pejalan pengganggu pengendara gitu Pengendara, kan. benar. Ya biar nggak jadi masalah gitu kan. Nah, sebenarnya bagus mal. Nah, gua lihat juga ada beberapa tukang foto atau fotografer yang lagi candid itu juga. Nah, lu sendiri pernah nggak foto street? Nyebutnya gimana sih? Yang foto apa nih? Kalau di jalan-jalan gitu, Ya street gitu. Lu sendiri pernah nggak untuk foto street? Street tuh terkadang mal. Kadang selewatnya aja gitu. Enggak. Kalau dulu sih iya zaman kuliah tuh dijadwalin sampai kan. Oh. Kayak lusa yuk gitu bareng-bareng gitu kan ke pasar kemana Hunting kita gitu ya? hunting Benar. berburu ya kan. Narok Nikon yang di sini foto Nikon. Jangan. Kayak gitu dulu sih jadwal paling. Kalau sekarang tuh ya sesempatnya aja misalkan sekalinya lewat karena street tuh luas mal. Nggak melulu isinya manusia gitu. Benar sih. Kayak lo di jalan ada objek nemu apa? aspal terus aspal itu kena shadow dari pohon daun-daun gitu jatuh ke bawah, itu udah street sih. Memang pokoknya karena jalanan. street tuh abstrak. Oh, abstrak. Ya cuman dia adain di luar gitu, nggak di dalam. Di luar ruangan gitu. Jadi kalau misalkan ya ada dua sih foto di jalanan, ada human interest. Nah, human interest tuh lebih ke kegiatan manusia. Itu ada objek. Itu ada objek itu. Nah itu human interest tuh bisa dikonsep. Nah kalau street nggak bisa dikonsep mal. Seadanya itu aja gitu. Apa yang terjadi itu yang difoto. Iya itu yang difoto, nggak bisa dikonsep. Kalau udah dikonsep udah beda tuh. Ya mungkin street juga, cuman konseptual kali. Tapi lu sendiri seneng motret yang abstrak gitu atau yang ada orang gitu? Apa human interest. Apa yang aku itu? Street sih. Oh yang street ya. Street sih. Aku seneng shadow. Bener. Seneng buat shadow karena aku pernah diajarin. Bukti di Instagram lo kan iya, banyak. aku pernah diajarin katakanlah temen sekaligus guru gitu. Oke. Orang yang pertama kali ngenalin aku di foto gitu.
sebelum masuk ke mata kuliah fotografi zaman itu ya. Gua punya temen orang Lahat namanya Hendra. Oh, bukan Jeme. Ya, Jema Lahat namanya Jemelahan. Hendra. Hendra. Itu temen deket banget tuh kan. Dia lah yang kenalin aku fotografi gitu. Nah, yang ngajak street setiap hari itu dia. Oh, memang Dia gitu. memang dia yang mengajak lu untuk Ya, dia oke. memang orangnya street, landscape gitu-gitu. Mm-mm. Dia emang peka terhadap itu. Jadi aku diajarin lah sama dia kan. Kalau lo mau mengasah mata gitu kan, kalau mau motret ada dua katanya. Oke. Lu cari shadow sama pattern. Mm-mm. Lu cari dua itu aja. Bisa dijelasin nggak kalau shadow itu apa, pattern itu apa? Sedikit aja. Shadow bayangan gitu. Bayangan. Pattern tuh pola yang berulang. Oke. Kayak pagar ini nih. Nih garis-garis ini Oh, pola berulang nih. Ini namanya pattern. Pattern. Oh. Misalkan apa banyak lah pattern. Pokoknya antara dua itu di sekeliling kita tuh ada. Tapi kita nggak pernah Nggak pernah peka ya. Nah, kalau kita udah peka di situ, wah motret apa aja kayak enak sih. Karena udah kita asah terus kan. Makanya aku sampai sekarang pun masih motret pattern di handphone gitu kan. Nemu pattern aku potret langsung, nemu shadow aku potret langsung. Karena aku ngasah terus gitu kan. Yang paling sering lu foto kayak pattern gitu apa? Biasanya. Paling sering ya pattern shadow, Oh, abstrak kadang-kadang. bukan Abstrak story budak sunset itu. Nah, selingan sih, Oh, selingan. selingan. Iya, iya. Lu sendiri gondrong ini dari sejak 2015 akhir. 2015. Iya, 15 akhir. Masuk 2016 sih udah gondrong. Udah gondrong sampai sekarang? Sampai sekarang. Tidak sampai kaki. Iya, kalau nggak dipotong sih iya sih kayak mau sampai kaki. Kalau Jadi nggak dipotong kan dipotong terus paling gitu per 3 panjang bulan. sampai punggung. Iya, sepunggung. Sepertiga badan ini. Enggak sampai pantat ya kan. nggak sampai Yang penting itu enggak sampai pantat ya. Duduk keinjak gitu kan. Tapi lu sendiri memandang stigma kan kebanyakan stigma orang-orang kalau gondrong itu nakal. Nakal tuh banyak jenis ya. Nah, lu sendiri dengan stigma itu sendiri gimana? Oke. Orang kadang lupa malah. Lupa kenapa? Persen paling tinggi itu kriminal rambutnya pendek loh. Iya kan? Nggak tahu. Iyalah, persen paling tinggi pasti orang rambut rambutnya pendek gitu. Oke. Kenapa? Kalau orang rambutnya gondrong ya dia cepat ketahuan gitu. Ada apa ya kayak Cepet kena stigma lah. ada Makanya, karakter tersendiri ya. Iyalah, cuma ya nggak bisa juga kita ngelihat orang secara fisik gitu kan, nggak bisa juga ya lihatlah Cak di karya buku dia Sidu ya. Iya, kayak di buku Sidu. Ngerti kan Ustaz? Iya. Aku pernah soalnya baca buku sekilas aku baca ya, cuman dibawa temen balik ke daerah kan, Buku apa tuh? dilarang gondrong. Oh, dilarang gondrong. Ada apa tuh dalam buku itu? Nah, dia tuh nakalnya buku itu bukan asli mau, tapi fotokopian. Oh. Difotokopi sama dia oke. itu buku dari temen dia di Jogja. Difotokopi lah ke sini gitu kan. Dibawa ke sini fotokopiannya. Jadi kita tuh baca tuh setengah lah. Kayak ya rambut tuh nggak bisa lu bilang orang tuh gini gitu. Langsung ngejudge gitu Iya, ya. karena aku baca di buku itu stigma di Indonesia tuh zaman itu ya tahu sendiri mal. Zaman Bener. bapak kita gitu kan. Revolusi ya. Gondrong ditembak gitu kan. Kenapa? Gondrong, bertato gitu kan ya. Mungkin gua pernah dengar juga di salah satu podcast ya. Siapa tuh yang pernah dengar katanya dulu itu orang yang bertato atau yang gondrong itu bener yang ditembak itu ya. Iya. Nah, terus stigma itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya agak sulit kayak lo bertamu ke rumah orang yang baru kenal gitu kan. Tapi yang apa yang gua heran, kenapa orang gondrong itu nggak bisa, bukan nggak bisa ya, nggak boleh jadi budak korporat, bertato. Itu enggak, aku pernah di jurnalis. Aku pernah di Tribun Sumsel. Ya mana aja gitu.
korporat gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Kantoran gitu. Tapi masih Ada di ranah yang sama maksudnya kan? iya, di media gitu kan. Ya, Hmm. ya apa ya? Gak tahu sih Mol, kayak ya siapa yang ngebuat Mungkin karena nggak peraturan rapi, kayak gitu ya. karena nggak rapi mungkin. Kan dikuncir jadi rapi Mol. Pakai wig bisa ya. Iya bisa pakai wig kan. Tapi yang ada fenomena yang sekarang yang lagi naiknya, ada di daerah mana untuk kuliah harus good looking. Untuk Sumpah. kuliah harus good looking. Di daerah mana ya, ada temen gue yang bilang persyaratan kuliahnya harus good looking. Bukan Indonesia kan, Konoha pasti. Sumpah harus Konoha good looking. pasti. Mati. Di mana Mal? Konoha mana tuh? Konoha agak sana dikit ya. Gila good looking ya. Harus good looking. Kuliah belum ada skill, belum ada apa-apa ilmu segala macam. Harus good looking. Pasti pas mamanya ini kau harus kuliah di sini, pas lagi lahiran kau harus kuliah di sini kalau dia nerima yang good looking. Itu misalkan yang gak good looking gitu kan. Dia diterima di kampus lain misalkan. Terus dia jadi miliarder gitu. Wow. Terus kampus itu bangga ya kan. Terus kampus yang nolak ini kan gimana? Kita nggak tahu nasib orang, Mal. Bener. Kita nggak tahu nasib orang, kita nggak tahu rezeki orang masing-masing gitu kan. Ya contohnya temen gua SMP nih, memang dulu apa ya, bisa dibilang nakal ya, bisa dibilang nakal. Sekarang jadi polisi bagian ya kayak serse gitu. Nah itu kan ya kita nggak tahu bakal kedepannya gimana kan. Iya, cuma ya itulah Indonesia ngejudge Mal. Indonesia lagi di mana? Konoha tadi ya? Konoha. Itu agak blur dikit ya. Indonesia. Indonesia. Memang sudah culture-nya di Indonesia sih, mungkin stigma yang kayak gitu. Mungkin tuh khusus jurusan kegantengan atau kecantikan kali Mal. Mungkin. Mungkin. Jadi MK-nya tuh beda-bedaan, iya, skincare-an gitu kan. Di apa tuh sulam-sulam alis sulam-sulam gitu alis gitu kan. Ya, kita kan gak tahu. Bener. Ya, mungkin kayak komunikasi ya kan. Anak-anak ya tatoan, robek gitu. Lu sendiri ada tato enggak, Zu? Gak ada, Mal. Tapi pengen. Ada tai lalat sih. Titik, Mal. Oh, ini apa? Telok nago. Telok nago. Tunggulah sampai netes. Tato. Pengen punya tato? Pengen enggak? Belum sih kayaknya, cuman kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena apa nih? Enggak ada. Memang enggak pengen aja. Enggak pengen aja. Tapi gue sendiri sebenarnya ada rasa pengen, tapi ngeremnya tuh gara-gara ya gue belum tahu untuk penghasilannya tuh dari mana nanti ya, apa. Paling penting itu sih, Mal. Jadi gue sendiri nyontohnya kayak Desta tuh. Desta baru-baru ini bikin tato karena kenapa ya? Menurut gue sah-sah aja kalau udah ada penghasilan dari entertain kan. Entertain kan kalau sekarang nggak melirik itu tato gini enggak. Yang penting skillnya gitu kan. Nah, gua punya ketakutan itu dulu sih. Tapi nggak tahu ya. Ya harus diamanin dulu sih, Mal. Benar. Terus kira aman ya gas gitu kan. Benar. Aduh, seru. Seru, Mal. Seru. Apalagi, Mal? Terakhir nih, menurut lu sendiri tentang apa ya, kayak budaya yang sering terjadi sekarang yang gua amati, kebanyakan teman-teman kita yang untuk ngopi atau untuk nongkrong itu lomba-lombaan outfit. Sebenarnya keren, Mal. Aku fenomena itu maksudnya itu nggak ada yang mengiring, nggak ada yang menyuruh untuk keren-kerengan di tongkrongan ya. Itu menurut lu sendiri gimana? Ngopi dulu kali ya. Benar. Sekali lagi thank you buat The Culture. Yoi. Menurut aku itu keren, Mal. Kenapa keren? Gini, Mal. Kita berdekatan sama lokal nih. Oke. Kayak lo podcast. Lo bayangin misalkan industri lokal ada dan bertumbuh gitu.
Oke. Yang diuntungkan siapa? Industrinya. Semua. Oh ya, Semua semua. mall. Heeh. Misalkan katakan industri kopi jadi itu naik, Oke. kebantu nggak orang-orang passion, Kebantu. lokal passion? Kebantu. Dari passion kebantu nggak orang-orang desain, Kebantu. orang-orang foto? Iya sih, bener-bener. Semua mall. Makanya kayak kita tuh boleh kayak yang mengagungkan yang luar gitu kan, yang ori, tapi beli emang yang ori gitu kan, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, bener. Cuma ya kalau senangnya lokal ya terusin aja Ya, ya, nggak bodo apa-apa. amat orang mau bilang apa gitu kan. Ya lu percaya aja misalkan lokal hidup, semuanya hidup gitu. Oke. Semua hidup. Bayangin aja misalkan ya kayak tadi t-shirt gitu kan, brand baju gitu. Untuk lokal sendiri kan sekarang mantep-mantep ya. Ya bayangin misalkan di Palembang lah ya, misalkan banyak lokal brand fashion misalkan. Oke. Yang terbantu siapa? Ya, seluruh. Semua kalangan. Bener. Orang tuh kadang nggak mikir situ kayak, yalah lokal pride. Ya udahlah, lu sampingkan lokal pride dengan dalih lu seneng, lu beli, lu pakai gitu. Bener. Udah gitu kan. Heeh. Segitu aja, nggak usah kayak lokal pride kalau lu jijik gitu misalnya. Balik lagi ke nyaman tadi ya. Iya, nyaman tadi kan. Ya lu harus juga mikirin ke depannya gitu. Misalkan lokal tuh jalan dan tumbuh hidup berkembang gitu kan. Yang diuntungkan lu juga gitu. Bener. Semua kalangan yang diuntungkan, semua profesi bahkan. Semua ya. Apapun itu. Aku percaya itu. Misalkan nih branded nih. Lu oke lah lu misalkan branded. Hidup nih branded di Palembang nih misalnya ya katakanlah brand apa gitu. Enggak dipanggil lu desain di brand itu. Iya sih, bener. Terus yang brand lokal yang bakal ngidupin lu tadi, dia bakal minder, dia bakal jatuh ke bawah gitu, dia bakal turun pelan-pelan hilang gitu. Iya, bener. Coba bayangin brand ini tumbuh satu, brand ini lagi ada tumbuh satu, brand apapun ya. Jadi industrinya Sudah ada, bener. industrinya tumbuh terus. Dia kan butuh SDA gitu, sumber SDM gitu kan. Bener. Dia butuh SDM misalkan orang desain, orang sosial media. Banyak seluruh pekerjaan yang dilibatkan di situ. Dilibatkan di situ banyak banget ya. Ya kayak influencer kebantu gitu-gitu. Semua kayak. Ya kita doain lah supaya industri khususnya di Palembang, industri yang entertain kayak gitu semakin maju ya. Ya semakin maju juga ya. Ada orang di balik itu yang support, ngebantu ya, gitu kan. yang mewadahi lah. Minimal jangan lu ejek gitu kan. Bener. Yang ya. terpenting ya kalau nggak suka ya diam aja. Aku di pengalaman kemarin ke Bandung. Itu brand tuh sebelah-sebelahan mal. Brand. Misalkan toko baju sama toko baju gitu sebelah-sebelahan. Kayak clothingan dalam satu lorong gitu. Iya. Ini clothingan, sebelahnya clothingan, sebelahnya apa gitu ya. Kayak cerita temen di sana tuh, misalkan store nih fashion nih, sebelahnya fashion. Itu sama jual t-shirt juga gitu. Okay. Cuma beda konsep paling. Mereka tuh kayak apa ya? Satu komunikasinya jalan gitu. Keakrabannya jalan. Bikin kegiatan bareng. Kayak eksternal tuh ya biasa aja gitu. Ya bukan malah yang saling itulah. Iya, mungkin kayak gitu ya. Tapi di sana kayak internal mereka tetap mau saing-saingan internal gitu. Kayak di dalam ya ngomongin kayak kompetitor kita gimana nih, kita bikin apa, masa mereka bikin ini kita enggak gitu. Ya tapi kita tetap persaingan dengan secara sehat gitu. Poinnya itu secara tidak langsung kita berpikir terus apa sih yang dibuat, kompetitornya bikin ini, kita apa gitu. Semakin apa ya, semakin giat untuk mencari referensi ya. Ya benar. Simpelnya kayak mereka tuh ngebangun kedekatan mal satu sama lain, kayak misalkan ayo kita bikin acara bareng sore misalkan, ayo kita nge-jam bareng depan store. Oke, kita apa sih kalau di sana tuh mungkin kalau Palembang CK ya. PT. Iya, PT mungkin. PT. Mereka PT beli daging bareng misalkan, beli apa bareng, grill bareng gitu. Kayak orang masuk ke store itu, nih gitu. Ambil aja. Bener. Ya orang ngebangun keakraban gitu kan. Orang bangun kayak gitu. Jadi orang lewat ngelihat, wah ini keren nih misalkan. Gokil sih itu. Mereka sih akrab ya.
Si Kok akrab. mereka bisa ya kayak gitu? Kok Keren, mereka nggak keren, ada keren. nggak ada jarak ya? Nggak ada lempeng yang bergeser Iya, gitu ya? benar-benar. Dan orang ngelihatnya juga enak gitu kan, adem gitu kan? Yang nggak harus mengecengi, wah pakai ini, Iya nggak harus iya iya. gitu. Ya balik lagi kayak ya lu suka, lu pakai, lu beli gitu. Terlepas dari itu ya bodo amat gitu kan? Iya sih, Ya lu benar-benar. terpenting itu tadi kalau kalau lu harus pegang itu menurut gua ya kayak Benar. industri itu jalan ya karena ada lu gitu. Terus lu yang ngebantu industri itu naik dan lu juga bakal dibantu sama industri itu gitu. Keren, keren, keren. This is Agung Zoo. Iya kan? Keren, Iyalah. keren. Terakhir sekali lagi nih. Hmm. Goals lu yang belum tercapai dan apa ya, doa lu sendiri untuk industri yang lu jalani sekarang nih. Ya, ya, ya. Ya kalau Mencak misalkan di TV-TV-nan ya kayak. ya misalkan fotografer mulai Oke. katakanlah nggak mungkin. Ya nggak mungkin sih dia kalau misalkan nggak pengen punya ruangan satu gitu. Wah, Tempat dia bikin karya di situ gitu misalkan. iya itu sih Dan setiap detik dia bisa mikir di situ gitu ya. Iya. Katakanlah misalkan studio foto atau Oke. studio galeri gitu. Ya itu pasti kepengen semua kayak ya karena mungkin biayanya nggak dikit ya mal. Proses lah. Bisa sih ruangan satu ya kotak itu bisa sebenarnya. Cuma ya balik lagi mikirnya alat gitu. Rasa kepuasan gitunya agak kurang kalau kecil. Sebenarnya aman aja mal. Aman. Bisa aja Yang misalkan penting tergantung ya kita misalkan dapat ruangan kecil nih ya kita bisa motret produk gitu. Kalau misalkan nggak dapat motret passion gitu oke. kita bisa beralih ke produk ya tergantung space tempat yang kita punya aja gitu kan. Cuma ya balik lagi ya banyak yang lain yang dipikirin misalkan harga alat murah, harga ini murah, alat editing murah, meja editing murah. murah ya kan. Nah, itu yang paling ya kita nabung lah kayaknya. Cuman mimpi sih itu sih kayak punya ruang kerja sendiri gitu kan. Ya freelance juga butuh kantor sih mal. Benar sih. Karena nggak selalu freelance ngerjain Punya orang. ngerjain di coffee shop misalkan gitu-gitu. Iya benar. Ya gue sendiri mimpi terdekat sih punya studio sih. Keren banget. Iya harus mal. Itu. Harus punya gitu kan. Ya gimana caranya kita usaha terus gitu kan. Iya, yang penting sedapatnya gitu kan. Yang penting konsisten. Ya yang penting itu mal konsisten misalkan lu begini ya begini gitu kan. Jangan tiba-tiba di tengah-tengah cabut gitu. Bener sih. Hilang ya. Mungkin kalau jeda oke lah ya. Nanti balik lagi gitu. Oke. Kalau misalnya udah ngilang cabut itu udah. Ya kalau anak-anak sekarang sih healing. Oh healing. Pening. Baliknya. Thank you Zu udah thank you juga, mau ngobrol-ngobrol di podcast Rewang Ngobrol. Kali ini masuk di segmen Rank Pots. Rank Pots apa tuh? Rewang Ngobrol Podcast. Biar cak uang. Rank Pots. Sebenarnya ada 3 segmen. Pertama Rank Pots, kedua ingin mengenal musik, yang ketiga The Love Experience. Jadi The Love Experience itu kayak pengalaman orang bercinta. Jadi kan banyak nih ini. Drama tuh malah. Drama pasti. Wah seru tuh. Yang perseris dah tuh mal. Wow. Ngomongin drama kan series tuh. Tapi keren sih Zu. Maksudnya kenapa gue bikin segmen itu? Kebanyakan teman-teman di sini kalau lagi curhat ataupun bercerita dengan teman-temannya, kadang teman-temannya kalau cowok ya kita tahu lah dicengin. Kalau cewek malah support ke teman ceweknya, nggak mau denger dulu dari si pasangannya. Maksudnya ditelan mentah-mentah. Bro curhat tuh gimana mal? Kita tutup aja ya. Sebenarnya nggak, aku dikit aja kayak kita tuh tahu kan sebenarnya jawabannya gitu. Tahu. Kenapa gitu? Masih diobrolin gitu. Apa nggak disimpan aja gitu? Kemungkinan ada beberapa orang-orang yang belum sampai di momen itu. Setelah dia mendengar curhatan itu, kemungkinan ya ini masih mungkin siapa tahu bisa diambil dari ceritanya. Oh, kalau gini nggak harus gini gitu kan.
Gitu-gitu berarti. Gitu-gitu. Ah, gelap. Itu. Gitu-gitu. Kalau untuk segmen ingin mengenal musik apa ya? Itu tadi Zu. Pengen punya rasa keinginan untuk mengenal musik lebih jauh, terutama di lokal. Oh, itu penting mal tuh. Ya, Penting di mediain tuh. ya siapa tahu kan ada yang link-link teman-teman yang Oh, ingin ngobrol-ngobrol, cakap-cakap sama saya gitu mm, kan. Mungkin bisa Zu. mm. Kayak siapa sih pokoknya ruang 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 produktif. Wah, ruang Kayak produktif. tagline-nya The Iklan. Culture. Iklan. Masuk kan aku kayak di Masuk mal. industri. Masuk. Di bawah ini ada kontak agen Ya. next podcast, boleh kita Siap obrolin jauh. gitu kan. Terima kasih ya Iya, sama-sama udah. mal. Untuk Makasih gua udah. teman-teman juga terima kasih udah parkir di podcast ini mendengarkan kami bercerita. Jangan lupa subscribe, Subscribe, like, komen. komen. Mencak YouTuber nih Tidak di anakku. share mal. Di share boleh. Oh, share juga. Cuma tidak maksa ya. Tidak makso, Nggak makso. tapi jangan link bokep be. Wah. Thank you. Thank you mal. Yo,